adalah pertama kalinya Hitam Putih live pada jam 9 malam. Yang artinya bahwa sekarang Anda yang baru pulang kantor bisa nonton. Biasanya kalau pulang kantor masih di mobil, sekarang mereka bisa nonton. Langsung live lagi ya? Nah, langsung live. Nah, pada malam ini saya iklannya udah janji. Janjinya adalah kita mau mencanangkan bagaimana caranya nanti 2014 harusnya Indonesia bebas obesitas. Harusnya bisa. Kenapa? Karena obesitas itu nyebabin penyakit, ya kan, dan banyak banget. Nah, Nes, saya mau ngasih lihat sesuatu dulu. Ini ada foto-fotonya sebentar ya. Yang pertama, saya mau ngasih lihat ini ada foto yang namanya adalah Andrew dari Surabaya. Seperti apa sih Andrew dari Surabaya? Coba kita lihat dulu fotonya Andrew. Andrew dari Surabaya. Itu Andrew dari Surabaya. Itu adalah 45 hari yang lalu dengan berat 118 kilo. Sekarang kita lihat Andrew dari Surabaya ada di studio. Mana Andrew? Tolong berdiri Andrew. Wow. Oh, wow. Berapa beratnya Andrew sekarang Andrew? Berapa beratnya sekarang? Berapa? 95. 95 kilo. 45 hari ya. Dari berapa? Dari 118 kilo. Dan yang lucunya nanti Andrew akan cerita tentang dia coba pola diet banyak banget, dan dia akan cerita juga nanti segmen berikutnya bahwa anaknya nggak kenalin dia. Ya, anaknya nggak kenalin dia. Oke Drew, nanti kita sambung lagi ya. Yang kedua saya punya Desti dari Cirebon. Yang mana nih Desti? Kayaknya gitu deh. Aku yang biru. Iya. Yang mana nih Desti? Aku yang biru. Oh yang biru, yang melet tadi ya. Desti dari Cirebon dengan beratnya, dia beratnya berapa? 65 kilo. Oke, sekarang saya mau lihat Desti, mana Desti? Beda banget ya. Beratnya berapa sekarang? Sekarang aku 45 kilo. 45 kilo, 20 kilo berarti hilangnya. Lama berapa lama? 2 bulan, 20 kilo. Dan kayaknya ada berita yang menarik juga dari Desti. Soalnya katanya, kenapa sekarang? Sekarang kenapa? Udah nggak sendirian. Kenapa? Udah punya pacar. Iya. Oh, sekarang udah punya pacar. Mana pacarnya? Oke, saya punya foto ketiga. Ini adalah Miliardi dari Pontianak. Kita lihat ini Miliardi dari Pontianak. Waduh. Wah, ini kayak Teletubbies ya Anda ya. Dengan berat 90 kilo, Miliardi dengan berat 90 kilo dari Pontianak. Dan dia baru 20 hari, ini adalah 20 hari yang lalu. Kita lihat sekarang mana Miliardi. 18 Mas Dedi, bukan 20 hari. Hah? 18 hari. Oh, 18 hari. Oh, 18 hari. Dan katanya dia punya slogan. Dia bilang apa? Saya dengar mati nggak Mendingan apa-apa. gue mati daripada hidup gendut. Serius. Tapi turunnya berapa kilo? Awalnya 92, Sekarang 73 terakhir semalam nimbang. 73 kilo. Oke. Oke, dan ini teman-teman ada di sini semuanya mungkin ya mereka ngikutin OCD, dan malam ini kita akan menerangkan pada Anda yang ada di rumah apa itu OCD secara singkat. Saya nggak bisa terangin panjang lebar. Ada seminar biasa saya lakukan. Silahkan ikut seminar saya, lihat website saya www.readyforfit.com. Tapi kita akan terangin apa itu OCD. Nah, pertama Nes, kita mau nanya nih, kenapa sih orang bisa gemuk? Kenapa kira-kira orang bisa gemuk? Kebanyakan makan biasanya. Nah, orang bisa gemuk sederhana. Orang bisa gemuk tuh kebanyakan makan. That's it. Udah, kita nggak usah bicara genetik, kita nggak usah bicara apa-apa. Orang gemuk kebanyakan makan. Percaya apa enggak, manusia sehari cuma butuh 1.500 kalori sampai 2.000 kalori. Manusia sehari 1.500 sampai 2.000 kalori sehari ya. Nah, yang kita lupa adalah kita biasanya makan lebih dari itu. Ya. Nah, contohnya gini aja. Donat itu kalorinya 300-350, yang sekarang ada gulanya macam-macam. Satu. Jadi kalau Anda makan 3 atau 4, udah cukup buat sehari. Belum minuman kemasan dan sebagainya, belum minuman kemasan. Belum makan benernya, donat tuh biasanya cuma buat ngemil doang. Ya, ngemil doang. Nah, saya punya istilah namanya ngeminologi, mengikuti Vicky Prasetyo. Percaya apa tidak? Ngeminologi itu ya, orang ngemil itu, percaya apa tidak, orang ngemil
Minimal biasanya 1000 kalori sehari. Minimal. Minimal. Anda lupa nonton TV, kentang masuk, nastar masuk, Nggak berasa ya. keripik masuk, 1000 kalori. Jadi ngemil doang Anda hidup, ngapain pakai makan? Ya kan? Kecuali Anda ngemil, nggak usah makan. Nah, jadi seperti itu. Orang biasanya lupa, dia cuma ngemil doang aja, orang bisa gemuk karena 1000 kalori per harinya. Itu yang orang-orang biasanya lupa. Nah, jadi intinya adalah kalau kita buang ngemilnya, berarti kita buang 1000 kalori sehari. Kalau kita buang ngemilnya. Nah, jadi intinya kalau Anda berhenti ngemil aja, udah gak gemuk harusnya. Nah, orang suka lupa begini. Kalau saya makan buah-buahan atau makan sayuran doang, saya pasti kurus. Bukannya biasanya gitu ya? Biasanya gitu kan. Nah, yang mereka lupa adalah kalori, apapun makanannya. Anda mau makan apel, Anda mau makan buah doang, Anda mau makan sayur doang, sama Anda makan restoran Padang, serestorannya Anda makan, ya. Sama Anda makan yang berlemak, kalau kalorinya 1000, yang 1000 sama aja kalorinya. Memang makanan sehat, buah-buahan lebih sehat, pasti. Tapi kita nggak bicara sehat dulu, kita bicara kalori masuk dulu ke makanan. Nah, jadi apapun yang Anda makan, kalorinya berapa? Makanan apel, makanan Padang, kalau jumlahnya sama, kalorinya sama. Itu yang pertama harus diingat. Nah, tapi kenapa? Orang-orang bilang, tapi saya diet makanan sehat, nasi merah, dada ayam, turun berat saya. Saya makan buah-buahan, turun berat saya. Ya jelas, soalnya makanan-makanan itu nggak enak. Kalau makanannya nggak enak, Anda nggak nambah. Iya nggak? Ada dikit ya. Iya. Coba Anda makan apel 4, enak kan? Coba nggak makan. Makan donat nggak cukup. Nah, ya kan. Jadi makanan-makanan itu biasanya enak. Kalau makanan enak nambah, makanan-makanan sehat itu nggak enak, dia nggak nambah. Jadi pasti jadi kurus karena Anda nggak nambah. Tapi sama aja kalorinya sama. Oke, gitu ceritanya. Nah, katanya Ines juga ngejalanin diet selama ini. Ya, udah coba OCD nih. Udah coba OCD, tapi saya tahu banget dia ini ya selama ini nggak pernah mau makan nasi, nggak pernah mau makan apa. Sedih banget hidupnya ya. Makannya buah, sayur, ya kayak burung beo. Sekarang makannya udah normal, makan nasi Padang. Oh, makan nasi Padang enak banget ya? Enak banget ternyata makan nasi Makanya Padang. normal sekarang. Tapi kurus. Tapi bisa. Jadi intinya kalori. Apapun makanannya kalau kalorinya sama pasti sama aja. Dan mereka penonton di sini ada penonton-penonton yang harusnya sudah mengikuti OCD. Saya menyebutnya OCD Divers. Dan mereka mendaftarkan ke Twitter di hitam putih dan mereka semua ada di sini. Kita berikan tepuk tangan buat mereka semua. Dan nanti kita akan berbagi lebih banyak lagi dengan Anda semua yang ada di rumah. Dan mereka juga akan berbagi lebih banyak ke kita tentang bagaimana cara menguruskan badan Anda. Karena saya yakin semua orang pasti ingin badannya sehat. Semua orang pasti pingin lihat kaca dan enak dilihat. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Tapi di panggung di situ ada artis-artis, ada Jessica Iskandar, ada Vicky Su. Apa kabar Vicky? Ada Desmita, ada Ferry Mariadi, ada Papap. Nah, Papap ini nggak ikut OCD, tapi dia ikut OMG. Hah? Oh, ikut ya? Udah turun katanya ya? Turun. Nggak kelihatan tapi ya, belum. Nes, dengar-dengar katanya kita sempat ngobrol ya waktu itu, ngobrol, terus Ines turun berapa? Sudah 4 kilo sekarang. 4? Itu baru seminggu setengah. Seminggu setengah, Iya. turun 4 kilo. Iya. Luar biasa, turun 4 kilo. Nggak perlu makan susah ya? Enggak, makannya normal. Makannya normal. Enak makannya. Makannya enak. Gimana? Ceritain, Nes. Jadi waktu itu kan lucunya tuh photoshoot waktu itu. Photoshootnya 5 hari. Di hari pertama itu pakai dress itu agak ketat ya, harus sadar nih, agak gemuk kan ya kan. Udah gitu foto-foto sendiri pakai kamera. And then I see myself, ini kayaknya udah naik 4 kilo dari dulu kan, dari tahun lalu gitu. Terus udah gitu coba OCD, I talk to you kan, lihat-lihat di internet. Sebenarnya mulai pertama itu papa. Terus habis itu kakak, dia udah mulai duluan. Terus bilang ada diet bagus nih dari Mas Deddy Corbuzier, bla bla bla.
Udah gitu saya coba 5 hari dan itu setelah photoshoot hari kelima, foto diri lagi dong. Itu udah beda banget, udah berubah banget, udah Udah sekitar berubah 2 kilo kali turun, udah kelihatan banget bedanya. Dan saya lanjutin lagi 1,5 minggu sekarang udah back to my normal weight. Oh, Yeah. oke. Baik, benar. Good. Oh, Andrew gimana tuh? 118 kilo. Iya, 118 kilo. Terus? Ya, waktu pertama kali ya lihat di Kaskus itu. Oh, lihat di Kaskus. Iya. Oh, di Kaskus bilang, wah bahayanya begini, begini, Iya. begini. Nggak apa-apa, dipromoin Kontroversi. gratis saya di situ. Terus akhirnya Ya, ikut. dicoba. Ikut hari pertama, 1 Agustus gitu. 1 Agustus. Iya. Sekarang beratnya Sekarang 95. 95. Iya. Dan katanya anak sampai nggak kenalin. bener? Iya. Terus apa bedanya, apa rasanya? Apa? Stamina naik, badan enak lah. Badan enak. Lebih ringan ya sakit. kayaknya. Lebih ringan. Sakit mah. Mah hilang sama sekali. Sakit mahnya hilang sama Iya. sekali. Oke, dan dia kalau nggak salah 24 jam juga ya? Iya, 24 jam. 24 jam berapa? 3 hari 4 jam, hari keempat aku masuk ke 24 jam. Terus begitu polanya? Esoknya balik ke 4 jam lagi. Besoknya balik ke 4 jam Iya. lagi. Oke, itu pola yang dipakai. Dan celana dari berapa ke berapa? 39, 39 tadinya, Iya. sekarang 33. 33. Wah, tetap. 45 hari ya? Iya. Beli celana baru dong banyak. 45 hari beli celana baru. Iya, mahalnya itu beli celana baru mahalnya. Ya, kita mau undang satu orang lagi ya? Oh, kenapa? Ada? Tadi bilangnya mau diundang satu lagi, ada. Oh, ada orang tuanya. Ayah. Orang tuanya dari Andrew. Oh, bener Om, dulu gemuk Om katanya Om. Iya, gemuk. Gemuk, iya Gemuk. gemuk. Terus baru turunnya berapa lama nih Om kira-kira? 1,5 bulan. 1 bulan setengah. Dulu gemuknya seperti apa Om? Gemuk sekali. Dan Om katanya ikut OCD juga Om ya? Ya mulai 2 minggu. Mulai 2 minggu. Terus apa bedanya? Katanya tensi. Tensi turun. Tadinya berapa Om? 150 100. Sekarang? Sekarang 120 70. Ya di normal. Oke, terima kasih banyak Om. Saya akan ngundang ini ada lagi satu orang namanya Desti dari 65 kilo turun ke 45 kilo dalam waktu berapa tadi? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Oke, mana Desti? Mana Destinya? Desti? Destinya mana? Oh, Destinya di sini ya. Desti. Oke, tepuk tangan dulu buat Desti. Apa kabar Desti? Nes. Oke, Desti duduk sini deh. Nes, ini kesian Nes ceritanya Nes, karena katanya Desti itu dulu dibully terus katanya. Karena gemuk Bener? ya? Iya. Ceritanya gimana? Aku soalnya dari lahir tuh emang udah bawaannya gemuk. Lahir aja udah 4 kilo 1 on. Oh, lahir udah gemuk? Lahir. Oh. Udah gemuk gitu, kecil juga malah diminumin vitamin. Jadi kan nafsu makan terus. Betul, itu yang banyak orang-orang salah, orang tua salah, kecil diminumin vitamin nafsu makan. Jangan memberikan vitamin nafsu makan pada anak Anda. Jangan, karena nanti terus-terusan dia. Akhirnya jadi gemuk terus. Dan sempat nyoba diet karbohidrat dan Anda tidak menstruasi katanya. Iya, aku sempat diet karbo itu 3 bulanan, setahunan yang lalu lah gitu. Itu efeknya jadi siklus menstruasinya keganggu, aku 6 bulan. 6 bulan terganggu. Oke. Nggak menstruasi. Oh ya? Iya 6 bulan. 6 Terus bulan. konsultasi Anda nggak katanya. kaget, aduh saya hamil gitu, enggak ya? Lah, itu sampai aduh bingung ini orang nggak ngapa-ngapain kok. Maksudnya apa nggak ngapa-ngapain? Nggak tahu. Aku kan gendut, Oh. nggak ngapa-ngapain sama siapa. Oh, betul. Aku kan gendut mau ngapa-ngapain sama siapa katanya. Terus akhirnya Akhirnya berhenti, terus pas berhenti makan normal lagi, gemuk lagi. gemuk lagi. Terus kan aku makan sedikit aja gemuk Gemuk. ya, apalagi makan normal kan. Jadi awal-awalnya emang nggak pernah sarapan, tapi nggak pernah tahu jendela-jendelaan gitu. Nggak Jadi pernah cuman tahu nggak jendela. pernah sarapan, cuman makan siang malam ya terus Oke, aja, cuman ngurangin akhirnya sarapan turun aja. berapa sekarang? Akhirnya sekarang udah 20 kilo ya? 45 kilo. 45 dan katanya baru punya pacar sekarang. Pas kemarin sih. Katanya dulu nggak punya pacar ya? Dulu Kenapa dulu nggak punya pacar? gemuk. Emang kenapa kalau gemuk? Ya diledekin mulu. Jadi kalau misalnya jalan kan geng aku kan kurus-kurus banget tuh Mas Oh. Dedi. Dan jadi kalau jalan aku sendiri yang gemuk. Jadi panggilnya mami lah. Jadi berasa kayak mucikari aja dipanggilnya mami.
Tapi gini ya, ini saya akan lanjut lagi nih ya, buat semuanya. Sebenarnya cara menguruskan badan tuh yang benar cuma ada dua. That's it, cuma ada dua di dunia. Yang pertama adalah mengurangi kalori yang masuk. Mengurangi kalori yang masuk. Kedua, menaikkan jumlah pembakaran dalam tubuh. Jumlah pembakaran dalam tubuh dinaikkan dengan cara apa? Contohnya adalah dengan olahraga. Itu cara menaikkannya. Dan angkat beban ya. Jangan kardio, nanti saya terangkan kenapa. Hanya ada dua itu saja. Nah, OCD menggunakan sebuah jendela. Jendela apa? Jendela makan. Ada 8 jam, 6 jam, dan ada 4 jam. Ada juga 1 jam sehari, yaitu puasa 24 jam. Nah, apa sih jendela itu? Jendela itu artinya Anda dalam sehari hanya boleh makan 8 jam. Bukan artinya 8 jam makan terus ya, enggak ya. 8 jam boleh makan. Setelah 8 jam tidak ada boleh satu pun kalori masuk. Jadi banyak yang nanya, kalau buah boleh nggak? Kalau sayur boleh nggak? Tidak boleh. Air putih saja atau teh tanpa kalori, gula pun tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Nah, jadi makanya itu, bayangkan kalau Anda dibatasi 8 jam atau 6 jam atau 4 jam, Anda baca buku saya, gratis tinggal ke website saya, artinya Anda tidak bisa ngemil. Artinya setidaknya 1000 kalori sehari dipotong dari ngemil Anda. Artinya adalah penyusutan kalori masuk ke dalam tubuh. Itu hanya dengan jendela makan. Yang kedua adalah jangan makan pagi. Nah, ini heboh ketika saya bilang jangan makan pagi. Semua orang, wah tidak bisa makan pagi itu sehat. Tidak makan pagi bisa menyebabkan jantung dan sebagainya. Itu tidak relevan. Anda baca buku saya lagi, saya menaruh dari dokter semuanya saya taruh di situ bahwa penelitiannya tidak relevan. Dulu pernah memang diteliti. Kalau tidak makan pagi katanya orang bisa kena jantung. Tapi ditelitinya dari orang-orang yang tidak makan pagi. Yang pola hidupnya tidak sehat. Harusnya diteliti secara seksama. Nah, sama seperti ini. 4 sehat, 5 sempurna. Anda pernah dengar? Tahun 95 itu sudah di stop programnya. Kenapa? Karena terbukti pada tahun 95, 4 sehat 5 sempurna, susu itu membuat gemuk anak-anak. Jadi tahun 95 program itu sudah di stop. Jadi jangan ada lagi tuh makan pagi 4 sehat 5 sempurna. Udah di stop, programnya udah nggak ada, udah Jadi ketinggalan zaman. 4 sehat doang aja. Nah, dengan OCD, dengan puasa di atas 16 jam, ya, HGH Anda naik 1300% sampai 2000%. Apa itu HGH? HGH itu hormon. Hormon yang ada dalam tubuh kita, di glandula otak kita, hormon supaya kita bisa menjadi muda kembali. Kalau Anda mikir, kenapa ya saya sekarang makan dikit gemuk dulu enggak? Kenapa? Karena hormon Anda makin tua makin rendah HGH itu. Dengan puasa di atas 16 jam, HGH Anda naik 2000%, bayangkan. Jadi dengan 2000% HGH Anda naik, tubuh Anda, sel Anda jadi muda lagi. Pembakaran jadi luar biasa. Jadi intinya OCD adalah mengurangi kalori beserta dengan HGH yang naik. Bayangkan, kalorinya kurang, HGH-nya naik, hormonnya naik, pembakarannya naik, Anda jadi muda kembali. Saat ini, kalau saya cek usia tubuh saya 27 tahun. Di usia 40-an, usia sel saya 27 tahun. Jadi bayangkan kita bisa bergerak bebas seperti usia muda. Kembali 10 tahun, body clock Anda mundur lagi dengan HGH naik. Nanti ada dokter akan menerangkan hal itu. Dan bukan itu aja. Terbukti juga bahwa puasa, semua agama mengajarkan kita puasa. Terbukti juga bahwa puasa menyembuhkan banyak sekali penyakit. Contohnya adalah diabetes tipe 2. Contohnya adalah darah tinggi dan sebagainya. Dan dengan HGH naik, saya bisa dari seperti ini. Gemuk Anda dengan makan apa saja di jendela-jendelanya. Berapa lama itu? Kenapa? Berapa lama sampai Saya agak malu lah ngomongnya, udah nggak usah dibahas. Gitu. Oke, dan setelah ini akan ada OC Divers lagi yang katanya lebih baik memilih mati dibandingkan kalau hidupnya gemuk. Ya, mana-mana tetap di hitam. Saya mau ngeledekin Kang Ferry, soalnya Kang Ferry barusan marah-marah sama saya. Kan saya bilang sama dia bahwa OCD itu nggak perlu duit, nggak pakai duit, tapi marah-marah soalnya kemarin harus beli celana baru. Ukurannya mengecil. Ukuran apa mengecil? Celana pinggang. Iya. Pinggang dan kaki ya Pak ya. Dan kaki ya. Ya lu kan Disuruh bilang berdiri tuh kata. Disuruh berdiri katanya. dia emang kenapa biasa aja. Saya bucitnya hilang. Hilang. Lo nggak pernah bilang, kalau dulu kan lo bilang enak Fer, OCD itu gratis ya kan, terus nggak jajan. Tapi lo nggak pernah bilang siap-siap aja beli celana baru karena mengecil pinggang kita.
Tapi awal-awalnya nih ya, kita sharing aja di sini. Awal-awalnya gue curiga bahwa lo kalau menggalangkan OCD ini ending-endingnya pasti lu jualan suplemen lah, jualan buku. Sales gitu katanya Bapak. Ya, gue curiga gitu ya. Ada Jadi ini produknya nih kalau punya downline 3, MLM kali promo diet gampang, murah, ini. Akhirnya dagang suplemen, dagang vitamin. teh herbal, minimal teh herbal. Bener nggak kayak gitu? Ya udah kebanyakan pesulap ikut MLM jadi saya nggak ikut. Tapi enggak kan justru memang tujuannya apa? Tujuannya adalah gue tuh kesian gitu. Kadang-kadang lihat orang diet tuh setengah mati. Iya. Dan gini, obat diet tuh kadang-kadang bisa mematikan kalau salah makan. Karena Iya. orang begitu makan, oh kok nggak kurus, makan lagi, nggak kurus, makan lagi. Jantung kena dan sebagainya. Itu capek banget dan menyedihkan banget gitu. Jadi inti awalnya tuh mau share. Cuman saya sendiri nggak nyangka bahwa wah ternyata terjadi hebohnya seperti ini. Iya. Tapi Ferry pernah nanya saya dapatnya apa kan gitu ya. Dapatnya seneng banget. Senang ada orang yang email nge-tweet bahwa wah saya sekarang berhasil, saya punya pacar sekarang. Oh iya benar. Penyakit saya hilang. Wah, itu Motor hilang nggak tapi ya? Motor nggak, sepeda gue hilang. Iya benar. Jadi it's a gift lah buat Kepuasan mereka. batin ya. Kepuasan batin kan Ferry Dan pernah itu nggak nanya bisa gitu dibeli kan. ya Dan kalau itu nggak itu bisa mah ya. dibeli sama sekali. Betul, luar biasa. Sama sekali nggak bisa dibeli. Kebahagiaan juga Pak buat saya. Semenjak dia mulai OCD, saya nggak perlu pagi-pagi nggak perlu bikin sarapan karena kan jam sarapannya udah lewat. Sementara dulu tuh mindsetnya dia yang diterapin ke aku juga bahwa sarapan itu penting sebelum kita mulai aktivitas walaupun cuman sarapan sebelum mulai aktivitas walaupun roti sepotong atau biskuit sepotong kita harus sarapan karena kalau enggak gemeteran. Ternyata 2 minggu OCD santai. Nggak gemeteran biasa aja Biasa kurus aja, langsing pikiran. singset demen ngaca. Demen ngaca. Oke, buat Anda yang ya. Udah. Oh ini ada ini nih ada Saya Jessica, penyanyi internasional dari Ciganjur. Ya mau nanya apa? Kenapa Kak Mau Dedi? nanya apa, Jess? Saya mau nanya ke Kak Deswita. iya sayang. Kalau misalnya Kak Ferry masih gemuk, masih ditinggal apa masih tetap diajakin pacaran? Gimana? Ya dia udah kawin, Kan udah kawin, Bu. Tuh kan, Ibu kalau bolot jangan dibawa ke sini. Kayak handphone delay deh. Oh yaudah ganti pertanyaan Tapi deh. ya ganti Ya, Ibu apa-apa. ganti muka aja deh. Kita mau tahu nih, kita kalau di sini kan masih pemula. Kalau supaya tips-tips menghadapi yang kebiasaan misalnya makan pagi, makan siang, tips-tipsnya dari Kak Deswita dan Kak Ferry apa ya? Jangan makan. Enggak kan, tapi perasaan kadang-kadang suka galau gitu. Oh galau mungkin Ibu harus punya pacar yang benar tuh. Dan ganti-ganti. Jadi itu mengurangi kegalauan. Baik, saya jawab ya. Kak Dedi, Kak Iya. Deswita, Kak Ferry, maaf Iya, nih sayang. mau nanya lagi. Iya. Kita di sini kadang-kadang suka apa ya rasanya kan namanya kebiasaan susah dirubah. Bagaimana caranya tips-tipsnya gitu? Oke. Aduh, Nanti mungkin Pak cakepnya Dedi. seberapa, blow on-nya luar biasa. Iya. Nah itu teman kita Pak. Tapi breakfast itu adalah mindset. Ya, that's right. Mindset. Jadi nggak benar tuh kalau nggak breakfast nanti lemas, kalau nggak breakfast nanti kena jantung, itu nggak benar. Tergantung kalau Anda bangun jam 9 makannya jam 10 breakfast juga. Anda bangun jam 8 makan jam 9 breakfast juga. Jadi nggak benar. Makanya skip breakfast dan itu ada pembuktian juga. Anda boleh. Nah buat Anda yang tidak tahu, tolong ke website saya di www.readyforfit.com. Readyforfit.com ada e-booknya, download di sana. Dan nanti saya ada seminar juga di Bandung, di Jakarta. Lebih lengkap lagi tanggal 22 dan tanggal 29. Lebih lengkap lagi. Saya nggak bisa jelasin semuanya di sini, tapi at least intinya saya jelasin. Nah, ini ada yang menarik nih, Fer. Apa? Wita. Saya akan ngundang ini Miliardi dari Pontianak. Nah, dia dietnya adalah bawa-bawa gentong air. Ya Allah, bawa-bawa pampang Silakan. nih teman saya. Oh, ini gentong airnya ya. Nah, coba ini gurunya Jackie Chan. Bukan. Coba dulu. Ini dijelasin dulu. Dia apa sih? Duduk, silakan. Mas Miliardi. Itu apa tuh? Ceritanya apa? Ini Ada jinnya apa? teh. Teh Jadi saya kerjaannya dulu 1 hari minumnya 7 liter. Astaga. supaya Jadi Itu onta. kemarin kan banyak yang nanya saya di Twitter minumnya teh apa. Saya bilang teh hijau, teh apa aja nggak masalah. Tapi nggak segini juga lu mesti minum kayak gue. dan kurus nggak itu? Kembung air mungkin Bapak ya jadinya. Cukup putus asa mas. Cukup putus asa. Selama berapa lama? Selama saya coba itu bertahun-tahun mas. Dia tuh kalau saya makan sekali 1 hari,
dia bakalan bertahan. Kalau lagi laki itu turun. Tapi kalau nggak diminum naik terus. Naik terus. Naik terus. Oke. Terus kenapa bisa gemuk waktu itu? Nggak tahu ya, saya makannya 1 kali 1 hari tapi gemuk juga. Gemuk juga. Gemuk juga. Oke. Satu Terus kali tapi 1 nampan kali makannya. Gede banget dong, Kak. Jadi lu mau nanding makan sama gue? Jangan. Gue makan dimsum. Lumbung desa marah, lumbung Gue desa. makan dimsum Makan dimsum 20 porsi. 20 porsi. Serius. Oh, itu teh ditelan kemarin sama Tanya galon-galon temen-temen juga. gue di Pontianak kalau nggak percaya. terus akhirnya gimana 20 setelah porsi. ikut OCD gimana? Saya herannya hari pertama saya ikut saya langsung 24 jam ya. Langsung 24 jam. Iya. Karena bosen ya. Saya mewakili orang-orang gendut tuh enaknya ngomongnya gini, mendingan mati deh daripada gendut. Loh, kenapa? Karena ngapain hidup kalau diolok-olok terus? Emang suka diolok-olok? diolok-olok? Diolok-olok gendut-gendut gitu. Gue hobi nyanyi. Jadi tiap kali gue nyanyi megang mic dibilang gentong nyanyi gitu. Oh gitu. Kalau lu jadi gue sakit hati nggak? Iya sih pasti ya, sakit hati ya. Mendingan telan sama mic-micnya gimana ya? Iya, mati kan? Bener. Ya, tapi berhasil dong. Jadi apanya yang OCD berhasil, tapi T ini nggak berhasil kayaknya, Mas. OCD-nya berhasil. Berapa kilo turun? Iya. Berapa kilo? Saya tanggal 30 Agustus itu hari pertama, saya timbang itu 92 kilo. Oke. Berarti cuman baru 16 hari, 3 mingguan? Kalau tanggal 30 dihitung kan 30, 31 hari tanggal 16. Berarti 18 hari. 18 hari berapa kilo sekarang? 73. 73, berarti sekitar 20 kilo turunnya. 19 kilo turunnya. Oke. Tapi tetap saya balikin bahwa kita tetap harus berolahraga ya. Nah, ini yang akan kontroversi sekali. Kenapa? Karena saya akan mengatakan ini buat Anda semua. Pertama adalah bagaimana saya melatih diri saya. Saya tidak kardio dan saya menyarankan Anda tidak kardio. Kenapa? Kardio bagus untuk kesehatan Anda. Bagus untuk kesehatan Anda, tapi bukan untuk memahat tubuh Anda, bukan untuk membentuk tubuh Anda. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? 30 menit kardio sama dengan 4 menit angkat beban pembakarannya. Dan itu ada risetnya. 30 menit kardio sama dengan 4 menit angkat beban. 300 jam kardio, 300 jam lari di treadmill, lari pagi sepeda jam dalam 1 tahun membuat Anda kurang berat badan 4 kilo dalam 1 tahun. 300 jam 4 kilo turunnya. Ini ada risetnya juga, baca buku saya. Nah, lucunya adalah, tapi saya turunnya banyak karena dietnya bukan karena kardionya. Dan banyak orang setelah kardio akhirnya makan lagi. Banyak orang sepedaan, wah capek merasa boleh makan. Itulah kenapa banyak orang sepedaan kurus enggak, tambah gemuk iya. Banyak banget. Saya ngeliat orang kardio lari kurus enggak. Yang buat kurus bukan itu. Tapi mengangkat beban, Anda membakar 15.600 kalori per tahun. Bayangkan. Dan semakin otot Anda besar, pembakaran Anda semakin banyak. Karena otot Anda butuh makanan. Jadi kalau Anda angkat beban, pembakarannya 2 hari setelah Anda angkat beban. Kalau Anda lari, pembakarannya hanya pada saat Anda lari. Dan buat perempuan, jangan takut. Perempuan mengangkat beban tidak akan berotot. Tidak akan berotot. Biasanya perempuan takut. Nanti kalau gua angkat beban jadi kayak Hulk. Tidak akan. Kadar testosteron Anda rendah. Tidak bisa. Nah, kalau Anda lihat binaraga-binaraga perempuan yang ototnya gede-gede, itu steroid. Itu steroid. Buat perempuan, mengangkat beban akan jadi seksi, akan jadi ramping. Bukan jadi berotot. Ingat. Jadi ingat, OCD dilakukan, angkat beban dilakukan, you will get your body shape secepatnya. Oke, setelah ini kita akan bahas benarkah bahwa OCD bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sebenarnya bukan OCD-nya, tapi puasa itu sendiri. Oh ya, dan puasa itu sendiri. Mas, tadinya saya ada teman dia berangkat dari Pontianak sampai sekarang dia belum nyampai, katanya macet kan. Beliau dia kencing manis, diabetes. Beliau minum obat itu 1 hari itu mesti 2 kali. Jadi seminggu mesti 14 kali. Dia jalani OCD sekitar lebih, yang jelas saya duluan. Berarti dia sekitar seminggu ya. Dia sekarang beliau kadar gulanya tuh stabil, malah rendah.
sampai hari ini. Dan Sampai dia hari ini? sampai hari ini cuma jaga-jaga minum paling sekali aja satu minggu. Oke, Satu minggu loh. Iya betul, karena satu kali diabetes satu minggu. tipe 2. Ingat, diabetes tipe 2, tanya dokter, diabetes tipe 2 bisa disembuhkan dengan puasa. Kita bahas itu lagi nanti setelah ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, banyak juga yang nanya ya di Twitter, bisa nggak sih kalau OCD itu untuk menggemukkan dan membuat otot? Bisa. Jendelanya Anda masukkan jadi 8, kalorinya ditambahin, Anda latihan, angkat beban, Anda akan jadi bulking. Jadi bisa, intinya bisa. Baca buku saya, ke website saya www.readyforfit.com, banyak keterangannya di sana. Di sini sekarang ada Dr. Freddy Wilmana, SPFK, konsultan farmakologi klinis dan ahli anti-aging di Indonesia. Dr. Freddy, putan dulu untuk Dr. Freddy. Dok, ini mau tanya nih dok. Ini kan banyak orang katanya mengalami ada penyembuhan dari puasa itu sendiri dok. Nah ini kan kalau Jessica Iskandar, kalau gangguan jiwa bisa sembuh nggak dok? Kok aku gangguan jiwa? Aku penyanyi. Apa hubungannya gangguan? Aku 2 minggu lagi mau konser loh Mas Dedi. Dari dulu 2 minggu lagi mau konser, kagak nyanyi-nyanyi. Nanti mau di Seoul, Korea. Ngapain? Konser. Nyanyi beneran? Iya, sama duet sama Mariah Carey. Kalau mau tahu lebih lanjut, baca buku saya. Yang ada foto saya itu ya bukunya Iya. ya? Oh, iya. Oke. Royalty. Gimana tuh dok? Bukan gangguan jiwanya. Kayak Desti ya, Desti mengatakan dulu mensnya terhalang, sekarang bisa jadi lancar malah. Iya, jadi kalau nggak salah kan Desti itu dietnya karbo, Betul. sama sekali nggak makan karbohidrat, protein juga terbatas. Lalu kan kita tahu, jadi, nah yang sekarang yang mahal lagi apa? Kedelai, susah kan? Tahu tempe, ya? Nah itu sebetulnya bahan untuk membuat hormon juga antara lain apa itu estrogen. Nah jadi kalau kita batasin atau apa, tentu pembuatan hormon, karena HGH itu membantu memproduksi estrogen pada wanita, ya terjadi gangguan menstruasi bisa. Nah kembali ke OCD, kalau menurut saya karena kembali makanannya jadi normal kembali, makan tapi nggak rakus. jadi tentu semua hormon-hormonnya diregulasi kembali lagi. Jadi kembali itu yang menurut saya penjelasannya kira-kira begitulah pada kasus ini. HGH sendirinya tuh bergunanya selain itu untuk apa aja dok? HGH itu kan kita tahu dia dihasilkan oleh kelenjar yang kecil sekali ya, tapi merupakan induknya, dan itu dia bisa langsung bekerja direct, misalnya pada otot-otot dan segala membentuk, dan juga indirect misalnya pada hati. Jadi pada direct itu langsung misalnya otot itu dia bentuk bahan untuk otot dengan bantuan protein dan sebagainya, kemudian membakar lemak yang ada di sana. Jadi kalau kita kebetulan lagi puasa panjang 8 jam itu, nah itu HGH sendiri kan naik kan, karena betul. itu otomatis Pembakaran tuh. itu ya. Jadi dipaksa insulin naik supaya dengan demikian tadi ada data sampai 13 sampai 20 kali selama itu. Nah itu dengan demikian HGH memaksa pembakaran dari lemak itu sendiri. Gitu. Oke. Dan setahu saya bahwa HGH itu bisa naik dengan misalnya tidur teratur, olahraga, berpuasa, dan juga suntikan HGH dok ya. Tapi setahu saya juga di situ ada penelitian juga bahwa tidak ada suplemen yang bisa naikkan HGH. Maksudnya oral naikkan HGH. Jadi kalau soal HGH kan tadi bisa antara lain dengan puasa, dengan tidur yang cukup, kita akan juga banyak. Tapi kalau suntikan jelas, tapi kan ribet dan mahal juga. Nah kemudian kalau suplemen, yang mengaku suplemen sebagai oral, apalagi spray, itu kalau kita lihat data-datanya secara ilmiah, itu belum terbukti 100%. Belum terbukti 100%. Ya, jadi itu wasting of money karena lah. sekarang banyak juga yang menjual semprotan Melia apa dan sebagainya pakai nama OCD bisa nikahkan lagi. Tidak ya, itu tidak ada pembuktiannya secara klinis. Nah, dok, di sini ada testimoni di Twitter dari Niken, bisa kita lihat, yang mengatakan bahwa dia punya tumor rahim. Tumor rahim ini mengecil dari 8,5 hingga ke 7,9 setelah diperiksa ke dokter. Dia tidak bisa datang studio sekarang karena masih tidak di Jakarta.
Nah itu juga saya baca di news juga di luar negeri juga bahwa cancer itu salah satu terapinya adalah dengan puasa. Gimana itu? Cancer itu sebabnya banyak ya. Kalau kayak di sini mungkin dari rahim dan sebagainya juga itu ada pengaruh hormon. Nah kita tahu bahwa HGH itu merestore, mengembalikan artinya sekresi HGH dan membentuk hormon-hormon lain secara lebih alamiah yang tadinya tidak terbentuk atau terjadi pengurangan. Dan kemudian juga kan tadi kita tahu dia kalau kita puasa itu proses dengan terbentuknya HGH kita melawan yang kita sebut silent inflammation. Nah, itu juga silent inflammation adalah salah satu sebab juga dari cancer dan sebagainya. Jadi bisa saja, tapi tentu tergantung jenisnya apa. Jadi memang cancer is still a question mark ya gitu, dan kita harus lihat. Tapi memang kalau berhasil ya why not, gitu. Betul. Ada juga penelitian tentang diabetes tipe 2 katanya. Itu juga bisa sembuh dengan puasa juga di luar juga. Iya tentu. Kalau pertama kan gini, diabetes tipe 2. Pertama kalau lihat secara awam itu sebabnya gampang lah, overweight, ya kan? Karena insulinnya tidak sanggup untuk membakar itu. Nah kemudian kalau kita bisa atur makanan kita dengan diet, ini artinya intake-nya lebih sedikit kalorinya daripada yang dibakar, tentu itu akan berguna meringankan fungsi-fungsi dari kelenjar pankreas dan sebagainya. Jadi itu. Tapi kalau sudah terlalu berat dan sudah minum obat yang dengan apalagi dengan insulin, kita harus hati-hati juga ya. Artinya jangan langsung OCD karena nanti malahan hipoglikemia. Ya, karena insulinnya jadi berantakan. Iya, dengan obat-obat tertentu yang bekerja tanpa adanya makanan, kita harus hati-hati. Nanti malahan jadi lemes, jadi repot. Jadi tetap ke dokter ya kita. Harus ke dokter cek dulu dulu. diabetes tipe apa dan sebagainya. Betul. Kak Deddy, Iya. mau tanya, dokter kalau untuk penyakit mah itu gimana dok? Dengan audisi ini? Audisi. Salah lagi, OCD. OCD. Iya. OCD dok. Oke. Jadi dengan kalau untuk orang yang sakit mah itu sebetulnya tidak masalah. Ya, jadi kalau memang ada gangguan begini saja ya, kalau kita disuruh periksa untuk laboratorium, kita puasa kan 12 jam sampai 14 jam ya. Ya kadang-kadang toh kita memang ada sakit mah tapi perih-perih juga kita minum saja, istilahnya dibilas ya, minum airnya. Yang penting kan puasa ini boleh minum air putih atau air teh itu. Jadi dengan demikian akan asamnya lebih diluted. Atau yang kemudian juga yang paling penting mindset. Jadi asam lambung itu dipengaruhi oleh keluarnya oleh mindset. Coba dah lewat restoran yang enak wangi, bagaimana? Langsung sakit mah. Kan coba tiba-tiba lapar itu karena ada asam yang keluar. Jadi mindset dok ya. Mindset. Jadi jangan ingat, waduh begitu bangun pagi tadi siapa katanya langsung harus makan. Oke dok, ini banyak yang nanya juga. Saya udah nerangin di website saya sekali lagi. Tapi banyak yang nanya, mungkin untuk jelaskan dokter bisa. Untuk ibu menyusui katanya gimana tuh dok? Nah, saya bilang nggak masalah karena air masuk gitu dok, dan kalorinya tidak direstrik kan sebenarnya. Iya. Jadi kalau untuk ibu menyusui sama saja. Sebetulnya selama dia dietnya pertama sesuai masuknya kalori sesuai dengan kebutuhan, dan kedua jenis variasi makanan, proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, dan mineralnya kan buat babynya dan sebagainya itu ada di dalam makanan, ya itu bagus. Tapi kalau dia milih-milih, apalagi yang seperti, oh ini tidak boleh, makan rebusan aja atau apa, ya tentu terjadi defisiensi, kekurangan. Jadi, malah katanya bahwa kita makan lemak pun tidak masalah dok ya? Tidak masalah. Nah kan banyak orang tidak mau makan lemak gitu kan? Iya, asal jangan makan lemak segini saja. Ya. Karena padahal tubuh kita pun memproduksi lemak dok ya? Lemak itu diperlukan, kolesterol itu diperlukan. Kalau kita terlalu rendah, kolesterol kan diperlukan untuk apa? Coba hormon-hormon dari steroid, kortisol supaya kita bisa gesit sampai hormon seks. Nah kalau Daddy nggak punya hormon seks mau nggak? Jangan dong, jangan. Nggak apa-apa sih, lagi sendiri juga sih. Oke, jadi intinya dengan HGH naik dari puasa tersebut bisa multifungsi untuk mengembalikan time machine itu dok ya? Iya.
time machine untuk kembali jadi muda lagi kata dok ya? Time machine kalau itu istilah mungkin berlebihan ya. Time machine you cannot go back sampai mundur 20 tahun atau apa. Tapi at least kalau menurut saya kita bisa istilahnya memperpanjang umur kita atau selama diberikan oleh Tuhan supaya sehat. Itulah supaya maksudnya anti aging. Jadi kita sewaktu dipanggil oleh Sang Pencipta kita sehat. Oh, dalam keadaan sehat. Iya, sambil ketawa gitu. Sambil ketawa. Oh, oke, terima kasih Dr. Freddy. Terima kasih. Saya akan setelah ini kita akan lihat workout seperti apa yang saya lakukan untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kalau dilihat nih buat latihan back belakang ini, kalau dilihat saya main langsung dengan beban paling berat, tapi saya cuma angkat 6 sampai 8. Jadi saya tidak main beban satu-satu, tapi bebannya langsung beratnya hanya repetisinya kurang. Jadi biasanya kalau cewek takut untuk angkat berat harusnya enggak. Dan kalau ada yang bantu dia bisa bantu untuk berat. Karena cewek nggak mungkin akan jadi besar. Karena kadar testosteronnya rendah. Yang ada dia akan jadi slim, jadi seksi, jadi bagus. Jadi nggak usah takut untuk angkatan berat. Ini namanya dipping. Jadi gunanya untuk membentuk otot tricep di belakang sini dan juga membentuk back juga bisa sama chest. Yang lucu adalah karena saya belum makan sama sekali nih, saya lagi puasa 24 jam. Jadi kalau dibilang misalnya orang puasa nggak kuat ngangkat atau nggak kuat untuk olahraga, nggak kuat untuk beraktivitas, itu bohong banget karena sebenarnya nggak ada masalah. Kalau saya sendiri kan saya mengatakan bahwa kardio tidak akan membentuk badan Anda. Kenapa? Karena kardio itu tujuannya untuk jantung. Kardio hanya ngebakar fat Anda pada saat Anda latihan. Latihan beban membakar fat Anda 2 hari berturut-turut, bayangkan. Nah ini kita latihan dalam keadaan puasa, pengertian bahwa ada kalori yang masuk sama sekali. Balik lagi dalam keadaan puasa Anda latihan, bayangin energi yang dipakai ada energi dari lemak. Karena HG Anda naik, liver kita mengeluarkan lemak untuk masukan energi. Ya itulah tadi latihan saya biasanya seminggu 3 kali, maksimal 15 sampai 20 menit di gym. Saya angkat seberat-beratnya saya bisa, repetisi tidak perlu banyak, yang penting kualitas bukan kuantitas. Itu cara cepat membuat otot Anda. Ingat, perempuan boleh melakukan angkat berat, dia tidak akan jadi berotot seperti saya. Jadinya seksi, jadinya slim. Weightlifting is for everyone. Oke, dan sebelumnya saya jelasin dulu bahwa OCD is not purely mind ya, karena di Amerika mungkin Anda sudah pernah tahu adanya intermittent fasting, dan ini semuanya berasal dari zaman dulu sekali, dari zaman nabi-nabi, dari semua agama mengajarkan puasa. Di Buddha yang saya tahu, di Buddhis, di biarawan disebut dengan Theravada, artinya makan sehari hanya 1 kali dan puasa setelah itu, dan itulah yang saya pakai dan saya kumpulkan di sini. Jadi saya juga terima kasih buat berbagai macam forum dari Kaskus, Female Daily, dan semuanya yang menceritakan tentang OCD, positif atau negatif. Everything you say is make OCD more and more people doing it by now. Jadi terima kasih buat Anda semua. Tapi saya mengadakan seminar, Anda bisa ikut seminar saya, buka www.readyforfit.com. Tapi kalau tidak dibuka, orang-orang nggak tahu kan buktinya apa. Saya bukan binaraga, badan saya tidak sebagus binaraga, tapi at least untuk usia saya yang latihan hanya seminggu 3 kali, I have this. Saya mau buka baju, tapi kayak buka baju sendiri nggak enak. Di sini ada Vicky Su, jadi saya manggil Vicky Su aja buat pakai baju saya. Enggak, Vicky Su nggak enak, kan kalian single, dia single, takut mengundang fitnah, jadi aku yang bukain aja. Bener kan? Apa-apa udah terima aja, rezeki. Rezeki buat siapa? Buat gue. Udah kok berdiri. Udah apa-apa. Maunya dia. Udah nggak apa-apa. Gak apa-apa, aku rela kok. Tuh kan. Kamu kok gini rela sih, saya dikasih mau ginian. Gak apa-apa, jangan di depan.
Takutnya kata Vicky kalau Vicky yang ngomong nanti mengundang gosip gitu. Apalagi manggil pakai hani-hani. Udah dibuka. Photoshop. Oh iya, Photoshop. Nah, jadi intinya adalah OCD itu bisa buat semua orang, gratis, free, Anda tinggal lakuin aja. Anda bisa ngelakuin semuanya tanpa bayar, tanpa apa, download buku saya. Ya kita maunya sih, saya inginnya bahwa Indonesia bebas obesitas 2014 nanti, dan itu harus terjadi. Siapa tahu bisa, Pam, lu deh begitu terus tiba-tiba begini kan. Amin. Banyak yang naksir. Banyak. Mama udah turun loh. Tapi kan ya Udah kalau turun tuh. Buka. Saya yang buka. nggak ada efeknya, nggak ada itunya, belum kelihatan. Ya, nah, gitu. kan Mas Didi kalau pakai OCD doang kan ini katanya kan harus dibantu sama nge-gym. Nge-gym kan mahal. Oh, nge-gym gitu. mahal. Nggak Tenang. semua orang kan bisa nge-gym. Tenang. Karena Pam, buat kamu nih, Pam, saya ada buku OCD-nya, saya kasih kamu. Iya. Ya. Oh Buat my God. Anda boleh download di website saya, dan saya punya member gratis dari Celebrity Fitness buat kamu. Wow. Member gratis dari Celebrity Fitness buat kamu, jadi kamu bisa fitness di sana gratis. Wow. Oke. Buat Vicky kan udah sama saya. Buat Vicky kan kita udah nge-gym di Selfie tiap hari ya. Dan pokoknya gratis, terus buat teman-teman artis di sini yang datang, kita fair pokoknya. Gue punya member juga buat lu gratis dari Selfie ya. Latihan bareng dong kita semua. Tunggu. Bukan cuman itu. Di sini ada berapa orang sih? Sekitar 100? Iya, ada banyak 190. penontonnya di Buat sini. Anda semua, kita kasih member Celebrity Fitness gratis buat Anda semua. Gratis buat Anda semua. Dan bukunya juga gratis. Ayo kita bagi-bagiin. ya. Sini aku bantuin. Aduh. Semuanya dapat pokoknya. Jadi tidak ada alasan lagi buat Anda di sini untuk tidak olahraga nanti. Dari sini. Anda tinggal datang ke tempat gymnya, Anda bisa fitness di sana secara gratis. Dulu. Nih buku dari tengah. Oke. Pam, bagiin Pam, lu ngapain Pam? Ini dibagiin. Oh, dibagiin. Tangan dulu. Udah kasih aja, ntar mereka bagi-bagi sendiri pokoknya. Aja lu. Ininya belum. katanya suruh bayar. Tuh, udah ini. Pam, bagiin aja Pam, langsung Pam semuanya Pam, ntar mereka bagi sendiri. Bagi. Oke, tepuk tangan buat semua yang ada di sini. Jadi ingat sekali lagi bahwa OCD is free, gratis. Saya mengadakan seminar-seminar yang bisa Anda kunjungi. Anda bisa lihat website saya www.readyforfit.com. Anda bisa download buku saya di sana. Anda bisa join seminar saya. Oke, dan semua yang ada di sini, Anda semua mendapatkan buku saya dan juga member dari Celebrity Fitness gratis untuk nge-gym di sana. Dan saya akan nutup ini dengan kata-kata sederhana yang selalu saya ucapkan. If you can beat your own genetic, karena saya punya genetik yang jelek, but I believe if you can beat your own genetic, you can beat anything. Kita bebaskan Indonesia dari obesitas 2014.